Sungai Changjiang atau yang lebih lazim disebut Sungai Yangtze, merupakan sungai terpanjang di Asia dan terpanjang ketiga di dunia. Mengalir sejauh 6.418 km dari gletser di dataran tinggi Qinghai, Tibet di Qinghai ke arah timur melintasi Tiongkok Barat Daya, Tengah dan Timur sebelum bermuara di Laut Cina Timur di Shanghai. Merupakan salah satu sungai terbesar berdasarkan volume debit di dunia. Sungai Yangtze mengaliri seperlima luas daratan Tiongkok dan daerah aliran sungainya merupakan rumah bagi sepertiga penduduk Tiongkok. Yangtze adalah sungai terpenting dalam sejarah, budaya, dan perekonomian Tiongkok selain Sungai Kuning. Delta Sungai Yangtze yang makmur menghasilkan 20% pendapatan domestik bruto Tiongkok. Sungai Yangtze mengalir melalui beragam ekosistem dan merupakan habitat bagi beberapa spesies endemik dan terancam punah termasuk aligator Tiongkok dan ikan sturgeon Yangtze. Selama ribuan tahun, masyarakat telah memanfaatkan sungai untuk air, irigasi, sanitasi, transportasi, industri, penandaan batas dan perang. Bendungan Tiga Ngarai di Sungai Yangtze adalah pembangkit listrik tenaga air terbesar di dunia. Sungai Yangtze penting bagi asal-usul budaya Tiongkok Selatan. Aktivitas manusia yang ditemukan di kawasan Tiga Ngarai sejak 7.000 tahun yang lalu memicu perdebatan mengenai asal-usul orang Tionghoa. Meskipun wilayah Sungai Kuning lebih kaya dan berkembang pada saat itu, iklim yang lebih sejuk dan lingkungan yang lebih damai membuat wilayah Sungai Yangtze lebih cocok untuk pertanian. Sejak dinasti Han, wilayah Sungai Yangtze menjadi semakin penting dalam perekonomian Tiongkok. Pembangunan sistem irigasi, yang paling terkenal adalah Dujiangyan, Barat Laut Chengdu, dibangun pada periode negara-negara berperang, membuat pertanian menjadi sangat stabil dan produktif. Lebih dari 30 dari 55 etnis minoritas yang diakui secara resmi di Tiongkok tinggal di lembah Sungai Yangtze. Wilayah barat daya Tiongkok, terutama tempat mengalirnya Sungai Yangtze, merupakan wilayah terpadat bagi berbagai etnis minoritas di Tiongkok. Budaya dan adat istiadat masyarakat mereka sangat beragam. Wilayah ini adalah tempat yang baik untuk menemukan budaya minoritas Tiongkok. Secara historis, Sungai Yangtze beberapa kali menjadi batas politik antara Tiongkok Utara dan Tiongkok Selatan karena sulitnya menyeberangi sungai. Banyak pertempuran terjadi di sepanjang sungai, yang paling terkenal adalah pertempuran Tebing Merah pada tahun 208 Masehi. Penurunan ketinggiannya yang sangat besar membuat Sungai Yangtze cocok untuk pendirian pembangkit listrik tenaga air. Ketinggiannya menurun dari sumbernya 5.250 meter ke tempat Sungai Tongtian menjadi Sungai Jinsha pada ketinggian 3.540 meter ke Ngarai Lompatan Harimau 1.800 meter hingga Yibin pada ketinggian 260 meter di Sichuan dataran tinggi. Bagian Sungai Jinsha memiliki ketinggian penurunan terbesar,
sekitar 3.280 meter, sehingga bagian ini adalah rumah bagi sebagian besar pembangkit listrik tenaga air Yangtze. Pembangkit listrik tenaga air Baihetan yang akan datang, juga akan dibangun di Jinsha, akan menjadi pembangkit listrik tenaga air terbesar kedua di Tiongkok. Ada begitu banyak bendungan di Sungai Yangtze, tetapi bendungan Tiga Ngarai memiliki kelas tersendiri. Itu selesai pada tahun 2009. Terletak di kota Sando Uping, Kota Yichang, Provinsi Hubei, bendungan Tiga Ngarai adalah pembangkit listrik tenaga air terbesar di dunia dengan keluaran energi tahunan sebesar 84,7 miliar kWh. Ini adalah struktur nonlinier terbesar yang dibangun manusia. Bendungan ini memainkan peran penting dalam pengendalian banjir, pembangkit listrik, pelayaran, budidaya perikanan, pariwisata, dan irigasi. Semenjak dibangunnya bendungan Tiga Ngarai, permukaan air Sungai Yangtze meningkat pesat. Sungai menjadi lebar dan lurus sehingga jarak pelayaran menjadi lebih pendek. Kini, panjang jalur pelayaran bervariasi sesuai musim. Rutenya lebih panjang pada musim kemarau dan lebih pendek pada musim hujan. Seringnya banjir di daerah aliran Sungai Yangtze sangat berkaitan dengan iklim dan medan. Lembah Sungai Yangtze mempunyai iklim muson subtropis, dan curah hujannya sangat tinggi selama musim banjir musim panas, Juni hingga Agustus. Banjir di sepanjang sungai telah menjadi masalah besar, yang sampai saat ini belum tertangani dengan maksimal. Namun bencana yang lebih parah adalah banjir Sungai Yangtze pada tahun 1954 yang menewaskan sekitar 30.000 orang. Banjir besar lainnya termasuk banjir tahun 1911 yang menewaskan sekitar 100.000 orang, tahun 1931 sekitar 145.000 orang meninggal dan tahun 1935 sebanyak 142.000 orang meninggal. Meskipun Sungai Yangtze memiliki banyak anak sungai yang berarus deras, aliran airnya sangat lambat di bagian tengah dan hilirnya yang datarannya hampir datar. Jadi, Sungai Yangtze mudah banjir ketika banyak air hujan yang keluar dari hulu dan anak-anak sungainya. Sungai Yangtze memiliki lebih dari 700 anak sungai. Sebanyak 49 sungai mempunyai daerah tangkapan air lebih dari 10.000 km persegi. 5 anak sungainya memiliki panjang lebih dari 1.000 km. Lalu kenapa Sungai Yangtze ini seringkali banjir ketika musim panas? Ini beberapa penyebabnya. Curah hujan tinggi. Musim panas seringkali merupakan musim hujan di sebagian besar wilayah Tiongkok. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan volume air sungai meningkat secara signifikan, memicu banjir. Pembengkakan es. Sebagian air Sungai Yangtze berasal dari lelehan salju dan es di pegunungan yang mengalir ke sungai selama musim panas. Pembengkakan es di musim panas dapat memperbesar volume air sungai dan menyebabkan banjir.
Drainase kota. Seiring dengan urbanisasi dan pembangunan infrastruktur di sepanjang Sungai Yangtze, drainase kota yang buruk dapat menyebabkan aliran air hujan yang cepat ke sungai, meningkatkan risiko banjir. Pembangunan bendungan. Pembangunan bendungan besar seperti Bendungan Tiga Ngarai di Sungai Yangtze telah mengubah tata air sungai, yang kadang-kadang dapat memengaruhi pola aliran air dan memicu banjir saat air dilepaskan dari bendungan. Peningkatan permukaan lahan. Deforestasi dan penggunaan lahan yang tidak terkontrol di sepanjang Sungai Yangtze telah menyebabkan peningkatan erosi tanah. Tanah yang tererosi dapat menambah sedimentasi ke sungai, mempersempit saluran sungai, dan memperburuk banjir. Perubahan iklim. Perubahan iklim global juga telah mempengaruhi pola hujan dan aliran sungai di seluruh dunia, termasuk di wilayah Sungai Yangtze. Iklim yang lebih ekstrim dapat menyebabkan peningkatan frekuensi dan intensitas banjir.